Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi ini di mana kita boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup selamanya dan seterusnya. Kami bersyukur pagi ini kami umat-Mu boleh hadir kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Kami rindu Tuhan berbicara bagi kami agar kami dikuatkan dan diberikan kemampuan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kepadamu kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Yeremia 15 ayat 20 sampai 21. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah Allah penolong yang setia. Saudara-saudara, Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena pelayanan yang dijalankannya penuh dengan tantangan dan penderitaan. Ia dipanggil menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkuk, bahkan sering mendapat perlawanan dan juga penolakan. Di tengah-tengah keputusasaan Yeremia, Tuhan meneguhkan hatinya dengan janji yang sangat indah. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi tembok tembaga yang berkubu terhadap bangsa ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dan menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, dari perkataan Tuhan ini kepada Yeremia ada 3 hal yang kita pelajari agar kita juga menerima janji Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, kekuatan seorang hamba Tuhan berasal dari Allah, bukan dirinya sendiri. Yeremia diumpamakan seperti tembok tembaga yang kokoh, bukan karena Yeremia kuat, tetapi karena Tuhan yang membuatnya kuat. Demikian juga saudara dan saya, dan kita sekalian. Di tengah-tengah tantangan hidup, kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah yang menolong dan menopang kita. Yang kedua, musuh dan tantangan pasti ada, tetapi tidak akan mengalahkan kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Ia berkata, mereka akan memerangi engkau. Tetapi janji berikutnya tidak akan mengalahkan engkau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Badai boleh saja datang, tetapi bersama Tuhan kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena Ia telah berjanji menyertai kita untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Allah setia melepaskan dan menyelamatkan umatnya. Pada ayat 21 menegaskan bahwa aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan menyelamatkan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Inilah jaminan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dunia tampak gelap, namun penyertaan Tuhan nyata dan tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, kita juga sering merasa seperti Yeremia. Sering sekali kita menjadi lemah. Kita merasa sendirian, bahkan tidak sedikit kita mengalami tantangan-tantangan, mengalami penolakan-penolakan. Lebih lagi kalau kita melihat secara umum situasi bangsa kita, penuh dengan kekacauan, kegelisahan, kerusuhan, anarkis dari unjuk rasa yang terjadi beberapa hari yang lalu, masih terasa hingga saat ini. Tentunya ini terjadi karena adanya ketidakadilan di tengah-tengah negeri kita. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita
Tuhanlah yang membuat kita kuat. Tuhanlah yang melindungi kita. Dan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya dipanggil untuk tetap setia, berani berdiri dalam kebenaran dan percaya bahwa penyertaan Allah lebih besar dari semua tantangan yang ada. Demikian renungan bagi kita pagi ini. Kiranya Roh Kudus meneguhkan, menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Engkau mengingatkan kami sebagaimana hamba-Mu Yeremia yang sering mengalami penolakan, persoalan di tengah-tengah umat yang ia layani. Demikian juga kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami di Jakarta ini. Engkau lah yang menjadi penolong kami. Engkau Allah yang setia menjaga dan memelihara kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang mengalami berbagai persoalan pergumulan hari ini. Tuhan Yesus turun tangan menolong menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kami. Terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Allah memberikan kedamaian, baik kami masyarakat, gereja, bahkan bangsa dan negara. Lebih-lebih para pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat bagi mereka untuk memberikan keadilan dan mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami hari ini. Kami siap memulai hari ini dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.